Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas lebih dalam mengenai uji beda T. Nah, kapan uji ini digunakan? Yang pertama, dia digunakan kalau kita akan menguji perbedaan dari dua populasi. Kemudian, data yang kita punya harus berdistribusi normal dan skala ukurnya harus minimal interval. Jadi boleh interval ataupun boleh rasio. Cara mengujinya, pertama, uji dulu kesamaan varians dengan menguji F. Ini sudah saya jelaskan di yang pertemuan sebelumnya. Kemudian, setelah hasil uji F diketahui bahwa dia variansinya homogen, maka kita gunakan uji T. Dan kalau misalkan hasil dari uji F variansnya tidak homogen, maka kita gunakan uji T aksen. Uji F ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Dia untuk menguji variansi dari dua populasi atau dari dua distribusi. Kemudian, setelah diketahui hasil uji F ini, kita bisa gunakan uji T atau uji T aksen. Untuk uji T dengan variansi yang homogen atau sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, kita bisa gunakan rumus T sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi dengan S kalikan dengan 1 per N1 plus 1 per N2 dengan ketentuan X bar 1 adalah rata-rata dari kelompok 1, X bar 2 adalah rata-rata dari kelompok 2, S adalah simpangan baku gabungan data yang 1 dengan data yang 2, N1 adalah jumlah sampel dari data yang pertama, N2 jumlah sampel dari data yang kedua. Nah, untuk simpangan baku gabungan ini kita bisa gunakan rumus yang ini. S kuadrat sama dengan N1 dikurangi 1 dikalikan S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikalikan S2 kuadrat dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Setelah didapatkan dari varians gabungan, tinggal diakarkan untuk mendapatkan simpangan baku gabungan. Jadi untuk nilai ini adalah hasil dari akar S kuadrat. Untuk kriteria ujinya, kita gunakan tabel T untuk uji satu pihak ataupun untuk dua pihak sesuai dengan ketentuan. T tabel adalah terdiri dari alfa dan derajat kebebasan dengan alfanya taraf signifikan yang telah ditentukan dan DK-nya dari hasil penjumlahan dua data banyaknya berapa dikurangi 2. Dan untuk rumus uji T aksen dengan varians tidak homogen kita gunakan T aksen sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat dibagi N1 ditambah S2 kuadrat dibagi N2. Yang bedanya ada yang di belah sini. Kalau T yang biasa, kita lakukan S gabungan karena dia homogen. Kalau T yang aksen, tidak homogen, kita masukkan atau kita boboti dengan masing-masing jumlah datanya. Variasinya dibagi dengan N1, variasi data kedua dibagi dengan N2. Nah, yang berbeda di sini kriteria ujinya juga berbeda karena dia memiliki bobot. Ini rumus kriteria uji untuk dapatkan T tabel. Banyak sekali ininya rumusnya. Kita harus tahu dulu nilai W1 atau bobot yang pertama dari varians data yang pertama dibagikan banyak data. Begitupun untuk bobot yang kedua, weight 2 untuk varians data yang kedua dibagikan dengan N2. T yang pertama hasil dari T tabel untuk data yang 1 dengan N-1 dan tabel yang kedua dari banyaknya data yang kedua dikurangi 1. Nah, ini kita akan terangkan nanti di contoh soal untuk lebih jelasnya. Berikut disajikan contoh soal untuk uji T.
Sejumlah tes dilakukan untuk mengetahui berapa kecepatan terhubungnya komputer ke sebuah ISP atau Internet Service Provider. Berikut data-data kecepatan, datanya dalam detik, dari dua merek ISP. Apakah kedua merek ini memiliki perbedaan kecepatan yang signifikan? Itu yang ditanyakan atau diduganya. Nah, disajikan di sini ada dua merek, yaitu merek A dan merek B. Dari merek A kita ambil 15 data, dari merek B juga sama, kita ambil 15 data. Nah, dari soal ini yang ingin diketahui adalah apakah kedua merek ini A dan B memiliki perbedaan kecepatan yang signifikan. Ini adalah pernyataan yang merupakan dugaan, sehingga perlu dilakukan uji hipotesis untuk menyelesaikannya. Hanya kita lihat dulu, di sini dia datanya dari dua populasi, yaitu merek A dan merek B. Tahap yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan uji beda ini, kita lihat dulu apakah variasinya homogen atau tidak. Karena di sini di soal tidak dinyatakan, maka kita bisa uji ataupun kita bisa asumsikan langsung. Misalkan untuk kedua data ini diasumsikan langsung bahwa variasinya homogen, sehingga kita langsung bisa uji bedanya dengan uji T. Nah, untuk uji T-nya dengan varians yang homogen, kita tentukan dulu hipotesisnya. Karena pernyataannya membuat nilai apakah terdapat perbedaan merek A dan merek B, maka nilai perbedaan pasti mengandung A tidak sama dengan B. Sehingga kita tulis di H1 kalau berbentuk nilai tidak sama dengan. Kemudian lawannya di H0 kita buat yang sama dengan A sama dengan B. Oke. Step yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya 5%, kemudian step yang ketiga kita tentukan statistik ujinya. Karena dia diasumsikan variasinya homogen, maka kita bisa langsung masukkan ke rumus T biasa atau T hitung biasa. Dengan terlebih dahulu kita harus menghitung rata-rata, kemudian simpangan baku dari kedua merek. Rata-rata dari merek A adalah 11,393, rata-rata dari merek B 11,667, simpangan baku dari merek A 1,57, dan simpangan baku dari merek B 1,23. Selanjutnya, untuk menghitung rumus uji T, kita memerlukan nilai S yang ini. Nah, nilai S ini adalah S gabungan, yaitu dari nilai 1 dikurangi 1 dikalikan dengan varians yang pertama ditambah N2 dikurangi 1 kalikan varians yang kedua dibagi N1 tambah N2 dikurangi 2. Ini tinggal dimasukkan dari sini. Dari SA dan SB tinggal kita masukkan sehingga dihasilkan nilai 1,99. Nilai ini adalah nilai hasil dari kuadrat. Sehingga untuk S yang di sini kita perlu akarkan. Oke, untuk menghitung nilai T hitung tinggal dimasukkan rata-rata yang pertama berapa, rata-rata yang kedua berapa, S gabungannya sudah ada, berapa banyak sampel di yang pertama atau di merek A, berapa banyak sampel di merek B atau N2. Sudah dimasukkan semua angkanya, kita hitung, dan menghasilkan nilai T hitung sebesar 0,524. Step yang keempat adalah kriteria uji. Untuk kriteria uji, karena dia ujinya adalah uji T, maka kita gunakan tabel T tentunya. Kemudian, karena H1-nya memuat tidak sama dengan, maka hipotesisnya dua arah, yaitu sisi kanan dan sisi kiri, dua arah. Sehingga nilai alfanya kita bagi 2. Oke. Nah, karena dia nilai uji hipotesisnya untuk 2 rata-rata, maka DK-nya ada penyesuaian, yaitu N1 tambah N2 dikurangi 2.
Cara mencari titik kritis jika kita menggunakan tabel, kita harus perhatikan bahwa alfanya adalah untuk satu sisi atau untuk dua sisi. Nah, di sini tertera untuk two tail dan untuk one tail. Nah, di sini yang harus kita lihat adalah yang untuk two tail karena dia untuk dua sisi. Kemudian kita hitung juga nilai DK-nya di sini. N1-nya ada 15, N2-nya ada 15 dan dikurangi 2. Jadi 28. Kita cocokkan untuk DK 28 dan alfanya 0,05. Kita dapatkan nilai T tabel sebesar 2,024. Cara lain untuk mencari nilai T tabel bisa digunakan Microsoft Excel. Kita tinggal mengetikkan sama dengan, kemudian T inverse, TINV, kita tinggal masukkan berapa nilai probability dan degrees of freedom-nya. Untuk nilai probability, di Excel ini sudah disetting untuk dua arah. Jadi kita tinggal masukkan nilai 0,05. Dan untuk degrees of freedom, hasil hitungan tadi, N1 tambah N2 dikurangi 2 adalah 28. Gitu. Jadi kalau misalkan satu arah, maka nilai alfa ini harus dikalikan 2 untuk di Excel. Setelah kita mendapatkan hasil dari T tabel, kita tinggal masukkan ke grafik. Nah, di sini adalah grafik distribusi T yang hampir mirip dengan distribusi normal berbentuk lonceng. Kita bagi dua karena daerahnya adalah dua sisi, yaitu untuk daerah kanan dan daerah kirinya. Dari hasil perhitungan atau dari hasil mencari tabel, kita dapatkan T tabel sebesar 2,048. Kita tinggal masukkan di sebelah kiri, sebelah sini, untuk nilai positifnya dan minus 0,2428 di sebelah kiri ini. Kemudian hasil dari T hitung yang di awal di step ketiga, kita tinggal masukkan juga ke sini. Ditempatkan setelah nilai angka 0 karena dia bernilai 0,524. Nah, karena nilai T hitung ini berada di daerah yang tidak diarsir atau di daerah yang di ini penerimaan H0, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan kecepatan antara merek A dan merek B. Jadi artinya kecepatannya sama saja, baik merek A maupun merek B, kecepatan ISP-nya sama. Berikut diberikan contoh soal untuk uji T-aksen. Akan diteliti dua kelompok mahasiswa tentang pandangan mereka terhadap diri mereka sendiri atau self-concept. Kelompok yang pertama adalah mahasiswa yang tidak puas dengan dirinya sendiri. Sedangkan kelompok yang kedua adalah mahasiswa yang puas dengan dirinya sendiri. Diambil 305 mahasiswa sebagai sampel kelompok 1 dan 50 untuk kelompok 2. Setelah itu, rata-rata kelompok 1 adalah 61,71 untuk nilai self-concept-nya dan rata-rata kelompok 2 adalah 69,38. Simpangan baku kelompok 1 adalah 7,46 dan simpangan baku kelompok 2 adalah 5,16. Data ini memiliki varians yang tidak homogen dan ingin diuji apakah terdapat perbedaan self-concept pada kedua kelompok mahasiswa tersebut. Lakukan pengujian hipotesis dengan alfa sama dengan 0,01 atau 1%. Nah, dari soal ini yang bisa diketahui adalah N1 sama dengan 305, kemudian jumlah sampel yang kedua atau N2 sama dengan 50, kemudian rata-rata self-concept dari kelompok 1 atau X bar 1 sama dengan 61,71, rata-rata self-concept dari kelompok 2 atau X bar 2 adalah 69,38, kemudian S1 atau simpangan baku kelompok 1 7,46,
simpangan baku dari kelompok 2 5,16, dan yang terakhir alfanya adalah 0,01. Nah, yang perlu digarisbawahi dari soal ini adalah dia variasinya tidak homogen, sehingga kalau tidak homogen, pengujian perbedaan antara dua kelompok dilakukan dengan uji T aksen. Seperti biasa, kalau di uji hipotesis, kita gunakan 5 step. Yang pertama, tentukan dulu hipotesis penelitian. Hipotesis ini didapatkan dari pernyataan bahwa terdapat perbedaan self-concept pada kedua kelompok mahasiswa. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah terdapat perbedaan. Kalau perbedaan, maka dia mengandung nilai tidak sama dengan. Sehingga, kalau tidak sama dengan, kita simpan di H1. Maka μ1 tidak sama dengan μ2. Artinya, self-concept pada kelompok 1 tidak sama dengan kelompok 2, atau self-concept pada kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2. Dan lawannya kita tulis di H0, yaitu μ1 sama dengan μ2, yang artinya terdapat persamaan atau tidak terdapat perbedaan pada self-concept kedua kelompok, atau self-concept kedua kelompok itu sama saja. Nah, hipotesis ini mengandung nilai hipotesis dengan dua pihak, karena nilai H1-nya berbentuk tidak sama dengan. Step yang kedua, kita tentukan taraf signifikannya. Ini didapat dari soal bahwa taraf signifikannya sebesar 0,01. Dia variasinya tidak homogen, maka kita gunakan rumus T aksen dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari S1 kuadrat atau varians yang pertama dibagi N1 ditambah varians data kedua dibagi N2. Yang ini. Kemudian kita tinggal masukkan semua nilai yang diketahui ke rumusnya dan dihasilkan bahwa T aksen hitung adalah minus 9,07. Step selanjutnya adalah kriteria uji. Nah, kriteria uji yang di sini yang agak sedikit berbeda dengan hasil dari T yang biasa, karena hasil T tabelnya sudah terboboti. Nah, T tabelnya di sini penempatannya sama dengan T biasa, hanya nilainya yang berbeda. Untuk T tabel yang terboboti ini, kita hitung dengan rumus yang ini. W1 kali T1 ditambah W2 kali T2 dibagi W1 ditambah W2. Untuk penerapan T-nya, ini di sisi yang kiri, di sisi kanan dia yang positif, dan sisi kiri dia untuk yang nilai negatif. Kita perlu nilai W1 dari hasil S1 kuadrat dibagi N. Hasil hitungannya kita hitung sebesar 0,182 dan W2-nya dari varians data kedua dibagi N2 sebesar 0,532. Selanjutnya kita hitung nilai T1-nya untuk T tabel yang pertama. Ini kita dapatkan untuk T tabel dua sisi dengan alfa 0,01 dan DF-nya 305 dikurangi 1. Sehingga didapatkan tabel 2,59. Selanjutnya untuk T2 dilakukan hal yang sama dengan DF yang berbeda, yaitu 50 dikurangi 1, atau dari sampel yang kedua dikurangi 1. Sehingga akhirnya didapat T tabel yang kedua adalah 2,68. Dari W1, T1, W2, dan T2 ini, kita masukkan rumus ke T aksen tabel. Yang ini, hasil akhirnya kita hitung menjadi 2,66. Sehingga hasil akhir diperoleh T tabel hasil pembobotan sebesar 2,66. Nah, ini kita masukkan ke grafik.
Nah, kita masukkan hasil tabel yang tadi 2,66 ke sini. Di daerah yang positif 2,66 dan di daerah yang negatif minus 2,66. Hasil T hitung kita tinggal masukkan juga sama yang ini. Ternyata dia berada di sebelah kiri dari T tabel aksen. Minus 9,07 berada di daerah yang H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan self konsep antar dua kelompok atau mu1 tidak sama dengan mu2. Oke. Demikian pertemuan kali ini. Next kita akan membahas mengenai regresi dan korelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.